Saudara-saudara semua, selamat datang di channel Misteri kita. C. Gak usah pakai gitu, gak usah. Iya, siapa sih anda ini? Baru opening loh, jangan ngecau-ngecau gini. Iya. Aduh. Ya. Persiapkan diri kalian, karena sebentar lagi kita akan merinding bersama di konten diskotis, diskusi Konten mistis. Bersama saya Mas Hans dan kenalin sendiri. Hah? Kenalin sendiri. Ya, bersama saya Mas Musa, ditemani oleh Mas Han. Ya. Kita kedatangan tamu, Mas. Iya. Ya, sangat luar biasa nih hari ini nih. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Jadi kita ini akan membahas tentang masa lalu yang apa ya, ibaratnya itu masa lalu yang Bikin merinding kayaknya. bisa jadi Nah. masa lalu yang menarik untuk diulas, karena beliau ini adalah salah satu sesepuh Wah, pukul Bang. Pukul. sama bapak saya. Enggak, tidak lah. Enggak ya, Jadi dengan kita langsung kenalkan aja ya. Ya dong. Oh, dengan Abang Dedi Paul. Sungkem enggak? Enggak usah. Nggak usah. Biasa aja. Dedi Paul. Abang Dedi Paul ya? Ya. Abang Dedi Paul. Luar biasa. Kalau boleh tahu Bang Dedi Paul, ini apanya Tekken? Hah? Paul. Berantem loh ini. Jadi kita yang berantem Tekken berdua itu ya kan? cuman main dingdong aja, main Tekken aja. Oh, dingdong lo, ya ampun. Zaman dulu. Jangan dulu Pak. Dingdong yang Iya benar. ngalamin nggak? Ngalamin dong. Oh iya, sama. Ya itu sampai saya disamperin orang tua waktu itu. Kesorean mulanya. Iya. Ketahuan bolos. Oke, Ya. kalau boleh tahu backgroundnya Mas Dedi Paul ini seperti apa? Dari alumni manakah atau gimana gitu boleh? Saya itu dari alumni Doski 86 Cilengsi. Doski 86 Cilengsi. Iya. Oh, orang Cilengsi sini sendiri. Ya, Doski 86 Cilengsi. Wah. Angkatan berapa? 2003. 2003. Tiga aku lagi ngapain? Aku 2003 itu ini Mungkin masih ini kali. SMP kita. Aku SMA sih. Aku SMP lagi ini ujian buat masuk negeri kan dulu kan. Kalau dulu ujian masuk negeri ada ujiannya. Punya pengalaman menarik apa sih Bang? Ya banyak sebenarnya. Ya mau tanya apa nih? Wih, mau tanya apa nih? Nah, Mau tanya apa nih? Ayo. asal mula ya, Iya. awal mula katanya kan pernah ikut tawuran, kan berantem gitulah anak-anak muda. Ya. Kan. Itu awal mulanya itu gimana itu ceritanya? Ya kan ngikut-ngikut aja lah. Ngikut-ngikut awalnya kan ikut abang-abang kelas dari SMP sampai STN gitu kan. SMP. Iya, dari SMP. Dari SMP. Iya. Kok muka sampean terkejut banget sih? Aku SMP masih mainan di Surabaya. Zaman-zaman dulu itu SMP udah orangnya kan sama aja Pak, sepantaran gitu seumuran. Jadi suka ngikut-ngikut sama anak-anak STM. Awal-awal dari situ. Oh, awalnya dari situ tuh ngikut-ngikut sampai ke STM. STM ya. Iya. Oh ya dulu STM. Ya ngikut-ngikut kayak BM-an kayak gitu kan. BM itu kalau nggak salah gandol. Nah, naik itu. Numpang. Gandol kalau Surabaya gandol. Gandol truk gitu ya. Iya, Indo Truck. Oh, itu gimana itu ceritanya? Pertama kali ikut mohon maaf tawuran tuh gimana itu? Sebenarnya gimana ya? Kalau tawuran itu identik dengan cari sensasi lah buat cari nama. Buat itu kan sekolahan kita. Oh, jadi kayak Ya. apa ya? Mempopulerkan sekolah ya. Sekolah. Lewat jalur yang tidak ini Jalur ya. yang tidak baik sebenarnya. Tidak baik waktu itu. sebetulnya. Waktu itu populer. Oh, waktu itu populer ya. Wah. Oh, terus. Ya, maksudnya kalau menurut saya tawuran itu emang zaman dulu itu beman-beman kayak gitu itu emang seneng. Kalau enggak itu kayak hari Sabtu itu udah pasti lah. Sabtu seru disebutnya itu. Iya. Udah pasti kita jalan kemana gitu kan. Cari-cari musuh, cari kayak gitu kan. Setiap Sabtu. Ya enggak setiap Sabtu, kadang emang kalau ada kemungkinan jadwal itu rata-rata Sabtu, kalau enggak Rabu. Oh gitu. Dulu. Dulu. Oh. Kalau dulu. Itu kalau boleh tahu rivalnya siapa gitu? Atau asal aja ada orang wah gitu apa ada Ya kita pernah itu main ke arah Bekasi, kadang ke arah Cianjur, sekarang ke arah Citerep gitu kan.
Oh, jauh-jauh juga ya. Ke arah Punya rival Cibubur. nggak? Punya rival nggak? Rival abadi lah ibaratnya gitu. Ada rival abadi itu mungkin sampai sekarang pun masih ada. Ada sekolahan ke arah Citerep itu ada. Cuman kata saya sih sebenarnya itu gak baik untuk saat ini gitu kan. Ada rivalnya ada. Ada momen epic gak ya kayak gitu ya? Iya, ya kayak apa ke Giles apa ke Gorok apa gimana ya? Maaf. Ada sih. Ada loh. Ada ya. Ada ternyata apa? Ya waktu itu kan kita itu lagi janjian sama anak sekolah arah Bogor lah, sekolah Bogor ya. Anak sekolah Bogor ke janjian di ada suatu tempat lah, jembatan ada di situ. Cuman kita emang gak bentrok di situ. Gak bentrok, gak jadi bentrokannya gak jadi. Kita balik lagi lah. Malah ribut sama masa. Kita balik lagi, cuman kita sistemnya dulu itu mantek. Nah, balik mantekin bis yang pulang dari arah Bogor sono. Mantek itu apa? Oh jadi gini maksudnya ada kan sekolah nih, ada muridnya yang dekat Ya, yang sekolah di wilayah sana itu kita tunggu. Nah kita tunggu gitu, dijegat di jalan juga. Lihat jalan pantek. Oh, bahasa dulu itu pantek lah. Pantek. Pas gitu di situ itu adalah beberapa anak sekolah yang kita cari itu ada. Setiap bis itu kita cari, udah lewat, udah kita itu pokoknya kita ituin lah, lukain gitu. Udah lewat. Kain, oke. Udah pas gitu setiap ada lagi bis nih. Nah, kebetulan udah mau itu kan sore, udah mau maghrib tuh. Udah mau maghrib. Ada teman abang, ya mungkin sedih juga abang ya. Teman abang kata abang, udahlah, ini mau maghrib. Kata teman abang, lu bentar satu lagi gitu. Bisnya mau lewat nih, tungguin. Gak lama, bis itu mungkin menghindar apa-apa gitu ya. Jadi melindas teman abang. Teman abang itu keseret sampai ya matanya keluar. Membayangkannya aja pusing loh kita ya. Terus Ya dari situ abang itu dari teman-teman itu pengen nangis drop langsung. Kebetulan emang bis itu emang ada di sekitar arah Cilengsi. Ya, kita samperin lah ke sana rame-rame untuk pertanggungjawabannya. Ya sebenarnya pihak sana juga menyalahkan kita. iya. Itu ngadem gini, Iya, tengah jalan. iya. Sampai ternyata emang kehilangan nyawa. Ini. Tapi sepengetahuanku ya, orang-orang atau teman-teman yang ikutan tawuran itu kan punya sesuatu. Kayak masang Kayak tanda kutip ya, tanda kutip. Gitu. Iya. Oh iya, frontal aja. Tanda kutip kebal. Kebal. Ya. Nah, Mas Deddy Paul sendiri masang gitu juga nggak? Kan soalnya kalau yang aku dengar sampai katanya nih ya, nggak tahu bener apa salah. Tapi katanya Mas Paul ini ada rumor bahwa kalau dibacok gitu. Iya, dikena senjata tajam. Senjata tajam itu ngebul. Berasap. Sebenarnya gini apa? Emang waktu itu adalah sebenarnya nggak pasang, itu cuma beli, nggak pasang. Kalau pasang itu lain lagi, itu beli. Jadi di Doski itu anak Doski itu ada anak basis arah Jonggol sana lah, arah Jonggol Cariu sana. Abang hari Jumat itu ke sana, nginep malam Sabtu, subuhnya abang suruh ngambil, beli wapak. Wapak kayak Wapak. Cuman harus yakin kata yang punya itu ya, wapak itu. Oke lah, Sabtunya si abang pakai. Jalanlah ke Cianjur. Jalan ke Cianjur, bentrokan di jalan lah. Sampai Cianjur, nyampe jam sorean lah, asaran nyampe sana. Bentrok pas pulang balik dari Cianjur, mau ke arah balik lagi ke sini ke kita. Di Cianjur pertengahannya itu di daerah Pinus kalau nggak salah itu. Dihadang lah kita. Sama anak sekolahan yang tadinya bentrokan sama abang. Di situ dia banyak juga memasak. Terjadilah tawuran yang benar-benar dahsyat di situ. Udah kayak tawuran perang kerajaan, udah hampir sejaman lah di situ maju mundur gua sering bentrok itu 1 jam. Iya, maju mundur kayak gitu. Kita maju, kadang dia mundur maju. Nah dia bawa masa, bawa masa. Nah dari situ abang itu kan dia kan masanya banyak tuh, ada polisi juga mau datang tuh, udah ada itu ada ngomong ada polisi padahal nggak ada. Turunlah kita mundur. Abang ketinggalan tuh di situ. Abang masih terus sama 3 itu gak masih ya. Abang dibacok lah ini abang. Pundak abang. Pundak abang di sini. Cuman alhamdulillah kenapa-napa. Enggak apa-apa itu. Nah, teman abang itu kan
takut kali abang ini kan. Iya. Dia punya kayak bom molotov lah, sejenis bom molotov gitu. Cuman buat dia asap, lemparin tuh. Keluar asap. Kayak gitu buat ngeliat itu. Nah itu dia pandangan si lawan itu yang anak sekolahan Cianjur itu udah kabur tuh. Abang bacok tuh dia. Ini punggungnya bacok balik sama abang. Pakai celurit. Celurit abang nempel di situ. Tuh. Sebenarnya kalau dibilang bacok kebul itu enggak. Sebenarnya bilang ilmu tekbal itu sebenarnya gimana ya? Menurut abang kalau beli kayak gitu enggak ini, enggak ngepek aslinya. Sebenarnya nggak ngefek. Ya. Nah, tapi kok Ya itu mungkin nggak apes aja, lebih nggak apes. Coba abang pakai kardus di sini. Sini ada kardus. Ada kardus. Sebelum berangkat itu emang udah disiapin. Kardus apa? Ya. Indomie atau? Ya, semacam kayak gitulah. Ya siapa tahu kan Bang Musa ada merek tertentu Ya. yang ini. Itu bukan kardus ini. Itu Bukan kardus. armor. Di sini di pundak Iya. sama di lengan ini udah. Jadi kalau istilahnya kalau menurut ini kan cuman kalau sekilas gitu di Iya. sini nggak bakal ini kan. Benar. Berarti ini nggak apa-apa. Enggak, alhamdulillah nggak apa. Ditambah kita pakai sweater juga kan. Oh. Pakai sweater tebal, di sini ada baju juga, kaos. Alhamdulillah di sini ada. Kan katanya nggak ngefek tuh ilmu itu katanya. Emang pernah sampai yang luka? Iya benar pernah. Jadi abang itu pernah nih jalan ke Bekasi. Jalan ke Bekasi itu disambut lah, dilemparin botol. Abang sundulin aja itu botolnya, dua kali, ternyata di sini tuh bocor, pecah. Bocor. Iya, itu padahal pakai topi loh. Nah itu udah pakai tuh, wapak itu udah pakai. Apa gak yakin apa gimana, kata yang punya itu kan yakin. Sebenarnya bilang yakin ya yakin gitu kan. Tapi emang menurut itu sih kalau emang nggak puasa nggak bakal gitu. Emang zaman dulu mungkin gitu. Kalau untuk zaman sekarang gitu. Berarti pernah ya? Ya pernah, Luka, ya pernah luka. Ya banyak teman-teman abang juga pakai kayak gitu, pasang-pasang kayak gitu. Oh. Pasang-pasang kayak gitu emang bener. Wapak-wapak itu kadang di sini nih satu baju itu wapak semua tuh, bahasan Arab semua itu. Kalau abang punya yang Kayak rompi. Iya kayak rompi. Pernah. Abang pakai itu juga? Pernah punya itu kayak gitu. Cuman nggak pakai, abang pakainya yang ini, yang suka disabukin. Sabuk. Terus abang suka punya kayak keplek, sebutnya keplek kalau dulu ya. Kayak samurai itu bentuk bisa jadi sabuk itu bagian Arab tuh. Gitu. Oh kayak ada raja. Nah, iya kayak gitu. Mana punya. Itu juga buat pegangan juga. Bang Mus, kan Bang Musa ini apa ya salah satu spiritual. Bisa aja. Tapi emang ya. Sambil minum Ya, ya. minum dulu bang. Kopi maaf ya nggak ditaruh. Kopi dulu bang. Biar kenal. Saya mana Ya. Memang saya nggak ngopi sih. Nah, saudara-saudara yang kita tahu kan Bang Musa ini kan salah satu praktisi juga ya di Misri kita. Ya. So, aku pengen tanya Bang Musa. Dari sepotong kisah Mas Dedi Paul ini, Ya. kan katanya pernah tawuran, terus habis itu pakai wapak sebutannya, terus ya katanya bisa kebal gitu. Ya. Ternyata ada kejadian, ternyata bocor. Padahal itu cuman botol aja ya, Bang ya. Botol aja gitu. Itu menurut Bang Musa gimana sih? Nah jadi memang pada dasarnya benar apa kata abang ya, Bang Dedi Paul nih. Kalau kita ilmu apapun tuh harus didasari dengan puasa biasanya. Tapi ada satu momen yang dimana memang hanya perlu keyakinan, hanya perlu sugesti yang main. Sugesti yang main. Ditambah juga kalau memang benar-benar yakin, nggak mungkin Bang Paul pakai kardus di dalam bajunya. Itu kan sebagai antisipasi kan sebetulnya seperti itu. Jadi kalau menurut aku kebal itu ada, cuman cara penerapannya ini loh, gitu loh. Arti kebal ini apa dulu gitu. Bisa dari segi keilmuan ya, dari wapak-wapak tulisan yang dipuasain sama orang, itu juga bisa juga. Itu orang yang suruh puasa kita terima jadi beres, itu bisa juga. Gitu. Oh bisa? Bisa, tapi maharnya biasanya gede banget gitu, karena kayak nguliin gitu, umpahin. Ya biasanya pakai mahar apa, ada persyaratannya. Iya. Bukan ini aja. Kalau kita kan beli. Waktu itu kan zaman dulu itu 50.000 lah. 50.000 itu ya mungkin gede dulu ya. Gede. Kalau zaman sekarang kan mungkin ini. Maharnya kan biasanya kalau yang benar-benar itu maharnya yang lain-lain kayak di ini ada apa? Harus pakai ayam cemani lah apa gitu kan. Biasanya kayak gitu kan di daerah ini. Atau minum apa gitu kan. Apa mandi air kembang gitu kan. Biasanya kayak gitu. Tapi abang Enggak, abang beli cuman subuh itu suruh ngambil sama itunya cuman dikasih doa aja, udah yakin, udah gitu aja. Abang tes pakai. Berarti subjeknya. Sejatinya memang
energi itu tidak masuk ke badan, jadi hanya menyelimuti gitu. Jadi beda ilmu yang ilmu yang dipuasai dengan tidak ya itu biasanya. Kalau kita puasa kan untuk menyerap energi alam biar supaya apa nih? Setelah nggak kebal doang sih, biasanya untuk pengasihan, untuk kejayaan yang lain mungkin. Dan kalau yang kita kita coba untuk flashback ya, kita retro kejadian di waktu itu, memang energinya itu hanya menyelimuti gitu loh. Oke. Gitu. Kena, tapi kalau untuk berdarah atau enggak itu apes-apesan ya berarti. Ya, itu kadang apes. Itu mungkin makanya itu abang karena mungkin lagi apes kali. Ya, apes lagi harinya. Kita kan nggak tahu ya kayak gitu. Kalau menurut aku sih, pandangan aku. Gitu. Oke. Kan tadi wapak itu ya. Ya, itu apa ada ritual tersendiri setelah dikasih wapak atau kayak gimana? Ya, atau cuman beli tepas gitu? Kalau ritual sih nggak ada. Mungkin disuruhnya adalah amalan-amalan kayak gitu ada. Kayak sholat itu dibaca, diamalin itu ada. Kayak gitu. Cuman kembali ke kitanya, namanya dulu anak STM itu susah ya. Kita nongkrong itu udah pasti jatuhnya adalah hal-hal yang kita nongkrong itu minum yang gitu. Ya mungkin nggak bisa ada di situ mungkin tuh. Oh, ada pantrangan. Ya, pantrangan tersendiri. Kan biasanya ilmu-ilmu kayak gitu. Kita kan ngambilnya kan dari kayak orang beragama lah istilahnya, kayak kiai ustaz gitu. Iya. Gak boleh lah, yang dilarang-larang itu gak boleh. Iya. Ada nggak momen paling epic? Maksudnya itu ya paling berkesan sampai sekarang gitu. Ada nggak tentang tawuran-tawuran itu? Ya, yang berkesan itu yang waktu di Bekasi itu. Jadi kita cerita waktu abang jalan itu janjian itu ya, emang udah janjian sama sekolah arah Bekasi sana. Janjian itu udah jalan, di sana ketemu. Nah abang di situ pede tuh, pede bener. Bentrok lah ada suatu tempat ya, bentrok lah di situ. Nah, terjadilah emang benar-benar yakin itu, pakai itu tuh yakin. Emang di depan terus, jadi yakin. Kita itu emang teman abang ada 1-2 orang ada pakai juga, yakin itu di depan terus. Karena keyakinan itu, karena kita pakai wapak itu mungkin ya. Jadi kita itu berani. Sebenarnya kalau kita gak yakin, pasti kita juga, wah ngeri nih, takut nih. Jiper, udah jiper semua, udah duluan. Karena punya pakai itu yakin. Tapi emang alhamdulillah nggak kena. Tapi ada lagi kalau katanya, kalau diituin pakai ini, pakai bambu kuning itu di sahabat itu pas itunya pakai cambuk pari. Cambuk pari, buntut pari. Oh, abang disabet pakai cambuk pari, merah di sini nih. Nah kan itu. Racun itu ya, Banget. Tapi nggak apa-apa. Merah ini. Merah doang. Iya merah itu kayak bentol gitu merah. Sabet sama pakai baru itu. Kalau pas emang kita bentrokan terang itu, nggak berasa gak ada. Mungkin kata teman abang, bang ada nyolong tuh dari situ. Tapi abang akhirnya nggak ini, kayak kita punya itu tersendiri, kayak pede kali. Iya. Yakin gitu. Iya pede. Tapi kalau lihat dari cerita Bang Dedi itu berarti bisa dilogikakan ya. Bisa. Maksudnya kan tadi pakai wapak, terus pakai armor ini kardus, dan ternyata ngebul itu hanya momen yang pas ketika ada temen. Ya, emang itu setiap kita jalan-jalan kemana itu kalau ada kita terdesak itu dikeluarkan lah sama teman saya itu momen itu. Kita udah terjepit lah istilahnya, udah emang nggak bakal yakin kita pasti ini nih kita kalah atau bukan kalah, sebenarnya intinya momennya udah gak inilah. Soalnya dia pakai masa atau apa, kita udah gak bakalan ini. Kita cara itunya ngehindarin itu supaya dia juga kena asap itu nggak ini, kita lari itu bisa enak gitu. Nah, dari situ. Yang bilang ngebul itu pas saya dibacok kebetulan ngebul ya, saya ledekan saya dari situ dibacok, padahal saya emang nggak ngebul. Intinya bohong kalau itu dibilang saya dibacok ngebul, enggak. Emang waktu itu emang nggak apes aja. Terus tambah saya di sini pasang ini juga kardus di sini, di sini. Seperti itu. Di balik kisah yang keren, maksudnya tuh yang di luar nalar sampai dibacok kebul, ternyata di balik itu ada logikanya gitu ya. Boleh nggak? Aku minta izin dulu, tapi boleh nggak buat dibabar sama Bang Nusa? Siapa tahu ada nih ternyata memang energi atau ilmu yang didapat sama Bang Dedi. Iya. Boleh nggak? Boleh nggak Bang? Oh boleh kalau emang ini. Ya jadi setelah dari tadi kita udah ngerasain itu ya, ada jadi Bang Dedi ini
mempunyai apa ya, kayak energi perisai sendiri sebetulnya. Bawaan. Entah itu dari orang tua atau kakek mungkin ya. Apalagi kan apa ya, di tempatnya Bang Deddy ini saya tahu persis tuh tempatnya, tempat tinggal beliau nih. Itu memang kan luar biasa luar biasa banget gitu loh. Jadi apa ya, dibilang banyak apa ya, orang-orang hebat lah lahir di situ. Gitu. Terus juga ditambah Bang Deddy ini mindsetnya udah dibikin tenang aja gitu loh. Ditambah dengan aura positif dari pikiran yang udahlah tenang aja. Oh, berarti kalau dari kemungkinan turun temurun ada dong beberapa pegangan leluhurnya dulu ya? Ada. Kayak mungkin Bang Musa bisa ngeliat seperti apa? Kalau aku lihat sih kayak batu cincin tuh ya, yang warna hitam. Mungkin ini Bang Deddy Paul pernah lihat itu. Oh, ada, pakai. Ada di kalung ini. Oh, ternyata bener Bang. Terus serius. Terus ada yang batu warna hitam. Terus mungkin sebagian sekarang udah pada diambil sama saudara-saudara kali ya, yang macam pulau, tongkat kayu yang biasa dipakai kakeknya gitu. Oh, tapi emang bener ya, itu ada sebenarnya dulu mungkin ada garis. Ya mungkin zaman dulu mungkin ada orang tua saya kali. Memang batu cincin itu orang bapak saya juga punya kayak gitu. Cuman saya gak pernah mau pakai waktu itu. Kayak keris kecil kayak gitu kan ada. Terus kayak wapak-wapak itu ada. Cuman nggak boleh. Itu kan kalau kayak gitu kan setiap bulan mulut itu kan harus dimandiin katanya. Kayak gitu. Kalau enggak itu di lemari itu kayak goyang-goyang gimana gitu. Sampai goyang. Emang orang-orang dulu itu kayak gitu. Takutnya kita nggak bisa pakainya gitu napanya. Nah malah kita terlalu ini nantinya angku atau apa arogan nanti kan. Karena punya pakai kayak gitu kebawaan gitu kan. Nah, oke. Bang Deddy ini termasuk yang sesepuh lah di Doski ya. Sampai sekarang ini ya masih aktif. Ya aktif lah, kalau untuk silaturahmi kita aktif terus. Alhamdulillah aktif. Oke, mungkin ini terakhir buat saudara-saudara semua yang nonton juga. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Deddy Paul untuk semuanya lah. Bukan buat Doski juga, tapi untuk semuanya. Tapi sebelum masuk ke sana, Mas, aku ada satu pertanyaan nih. Oh, boleh. Titik baliknya dari Bang Deddy Paul yang nama besarnya ya, Bang Deddy Paul dengan nama besarnya itu titik baliknya. Nah itu bisa diceritain nggak, Bang Paul? Apa sih yang buat sudahlah, gitu. Sudah saya tidak mau di jalur lagi, saya berhenti di jalur. Mungkin karena faktor udah berumur kali ya. Berumur, kita udah punya anak, udah kedewasaan, ya udah nggak mau lah di jalur itu. Baik kita itu sekarang itu pengennya merangkul lah untuk lawan-lawan kita yang dulu. Kita harus sedulur lah, jadiin saudara udah kamu. Untuk kedepannya itu kayak gitu. Kita sekarang sama yang kita sering bentrok aja ya sering ngopi bareng, ngumpul. Kita itu justru malah menyuarakan lah buat adik-adik kita masih di sekolah sana. Yang masih sekolah jangan sampai ada bentrok. Itu mungkin pesan buat saudara-saudara atau adik-adik semuanya ya yang masih dimanapun kalian berada. Bang Deddy ini sosok seorang apa ya yang besar loh ya. Bisa dibilang itu nama besar lah. Ada di Doski ya kan. Nah itu aja menyesal ya Bang ya. Ya menyesal banget. Menyesal ngapain sih pakai tawuran gitu kan ya. Padahal tuanya nanti ya ngopi bareng loh. Benar. Ngapain coba? Mungkin ada lagi, Bang? Ya intinya gini, buat seluruh yang masih sekolah, pelajar-pelajar yang sekolah, yang mungkin masih ada keras-kerasan sama sekolah Doski, udahlah kita rangkul bareng-bareng. Buat apa sih kita? Itu memperebutkan apalah di sekolahan itu, tetap aja intinya kita itu udah lulus itu sama aja. Yang dicari itu kesuksesan, pintar itu. Wah tuh, itu poinnya. Mantap. Benar. Bukannya mantap. Ada lagi? Bukannya yang ditanya itu kalau lulus sekolah itu tentang tawuran ngebacok berapa orang sekali enggak. Enggak. Tetap aja dicari itu masalah pendidikan kita, sekolah kita sukses. Sukses. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bang Deddy. Ini sebenarnya Bang Deddy ini banyak yang pengen aku ulas, cuman ya berhubung waktu ya Bang Deddy ya. Tapi terima kasih banyak Bang Deddy Paul udah sudi mampir ke misteri kita. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, baik, siap. Karena masih banyak yang pengen diulas.
Oke, sadulur terima kasih yang sudah menonton. Ya. Jangan lupa subscribe, komen, sama like ya. Dan sadulur kalau punya rekomendasi temen yang bisa diundang ke konten ini, bisa langsung aja komen atau DM ke Misteri TikTok. Bener, ada Instagram atau lewat email juga bisa ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskotis, diskusi Konten bisnis.